Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji marilah kita limpahkan kepada Ilahi Rabbi yang mana telah membawa kita ke dalam tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Tidak lupa kepada baginda alam kita, Rasul tercinta yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan juga tidak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rifa Pratama Putra. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pelajaran akidah, yaitu materi tentang akhlak menerima tamu. Nah, bagaimana sih akhlak menerima tamu? Bagaimana etika-etiknya? Bagaimana adab-adabnya? Bagaimana hikmah dan lain-lain. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Poin-poin dalam akhlak menerima tamu itu ada 4. Yang pertama pengertian, terus etika, terus akhlak menerima tamu, dan juga yang terakhir hikmah. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengertian menerima tamu akan dijelaskan oleh Sahid. Perkenalkan, nama saya Sahid. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan pengertian akhlak menerima tamu. Kedatangan seorang yang bertamu atau melawat untuk berkunjung secara istilah menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat atau agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu. Menerima kehadiran seorang tamu yang datang kepada kita hendaknya dapat menunjukkan kesan yang baik kepada tamu kita, seperti pesan Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim do'ifahu. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Assalamualaikum. Adalah jangan mengintip ke dalam rumah. Ketika kita sudah mengucapkan salam sebanyak 3 kali dan tidak ada yang jawab sama sekali, maka kita tidak boleh melihat atau mengintip ke dalam jendela atau memasuki rumah tuan rumahnya. Selanjutnya ialah tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila setiap rumah hanya seorang wanita. Nah, dalam hal ini perempuan yang berada di dalam rumah sendirian hendaknya juga tidak memberi izin terhadap tamunya apabila seorang laki-laki, apalagi ia seorang wanita dan sedang sendiri di dalam rumah. Sama jika si tuan rumah wanita tersebut hendaknya membatasi diri dengan duduk dengan silahkan duduk
dengan sopan, hendaknya tamu tersebut tidak memandang kesana kemari secara bebas ya. Pandangan yang tidak terbatasi, terutama itu bagi tamu yang asing, itu akan menimbulkan kecurigaan bagi si tuan rumah. Selanjutnya, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Dan sebagai tamu yang baik dan mudah menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Jika si tuan rumah menerima jamuan, kita terima dan jika kita tidak suka dengan makanan tersebut, dengan jamuan tersebut, kita tidak terbiasa menikmati jamuan tersebut, sebagusnya itu sebaiknya kita terus terang kepada si tuan rumah bahwa kita tidak terbiasa dengan jamuan yang digunakan. Nah, jika si tuan rumah telah mempersilahkan untuk menikmati jamuannya, segeralah kita menikmati jamuan tersebut dengan senang hati. Tidak menunggu dari si tuan rumah itu mempersilahkan kita berkali-kali, hanya kita langsung saja menikmati hidangan tersebut. Dan jangan lupa, jika kita ingin makan sesuatu, hendaknya kita membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Seperti sabda Rasul, jika seseorang di antara mereka hendak memakan sesuatu, maka sebutlah nama Allah. Jika seseorang lupa, maka membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Poin yang selanjutnya yaitu makanlah menggunakan tangan kanan, ambillah yang terdekat dan jangan memilih. Islam telah memberikan tuntunan bahwa makan dan minum hendaklah menggunakan tangan yang kanan. Tidak sopan kalau memakan dengan tangan kiri, kecuali tangan kanan berhalangan. Cara seperti itu tidak hanya dilakukan saat bertamu saja, tetapi dalam berbagai suasana, baik di rumah sendiri ataupun di rumah orang lain. Poin yang selanjutnya yaitu bersihkan makanan, jangan sampai sisa makanan berceceran. Sementara ada orang yang merasa malu apabila piring yang habis digunakan untuk makan tampak bersih, tidak ada sisa makanan yang tersisa. Mereka khawatir ternilai terlalu lahap. Islam telah memberi tuntunan yang begitu bagus, tidak sekedar mengikuti perasaan manusia yang terkadang keliru. Tamu yang menggunakan piring untuk menikmati hidangan tuan rumah, hendaknya piring tersebut bersih dari makanannya, tidak perlu untuk menyisakannya. Poin yang selanjutnya yaitu segeralah pulang setelah urusan selesai. Kesempatan bertamu dapat digunakan untuk membicarakan permasalahan orang lain. Dengan demikian, pembicaraan dapat dibatasi tentang permasalahan yang penting saja, sesuai dengan tujuan berkunjung. Hendaknya dihindari pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya, seperti membicarakan orang lain. Tamu yang bijaksana yaitu tamu yang tidak menyukai perpanjangan dalam pembicaraannya. Tamu yang tangguh terhadap sikap tuan rumah, apabila tuan rumah memerhatikan jam, maka hendaknya tamu tersebut pamit. Bisa jadi kemungkinan besar tuan rumah tersebut akan ada urusan lain atau akan pergi. Dan poin yang terakhir yaitu lama waktu bertamu, yaitu 3 hari 3 malam. Terhadap orang yang jauh dari tempat tinggalnya, Islam memberi longgaran bertamu yaitu selama 3 hari 3 malam. Waktu tersebut termasuk dalam hak bertamu. Bila waktu tersebut berlalu, maka habis pula hak untuk bertamu, kecuali dengan tuan rumah yang adalah membiasakan berakhlak menerima tamu.
Setiap muslim wajib memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan bertamu. Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan raut wajah yang manis dan tutur kata yang lembut, mempersilahkannya duduk di tempat yang baik. Jika perlu ada ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapihan, kebersihan, dan kelestariannya. Menerima tamu merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran Islam yang harus dijaga. Menerima tamu dengan penyambutan yang baik merupakan cerminan diri dan menunjukkan kualitas. Yang ketiga yaitu membiasakan berakhlak menerima tamu. Setiap muslim harus membiasakan diri untuk menerima tamu, setiap tamu yang datang dan penyambutannya dengan sukacita. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus menghadirkan pikiran yang positif, yaitu husnudzon terhadap tamu, dan jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah itu atau mempunyai sifat suudzon. Jika tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya maksimal 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari terserah kepada tuan rumah untuk tetap menjamunya atau tidak. Menurut Rasulullah SAW, menjamu tamu lebih dari 3 hari nilainya sedekah, bukan lagi kewajiban. Adapun hikmah berakhlak menerima tamu adalah 1. Setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain, sekalipun berbeda agama atau berbeda suku. Hak-hak mereka tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilanggar. Undang-undang perjanjian yang mengikat di antara sesama manusia. Yang kedua, menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Artinya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun pula dalam menyambut tamunya. Karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu adalah sebagian perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Alhamdulillah, kelompok 4 kami sudah beres mempresentasikan tentang akhlak menerima tamu. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau kurang dimengerti dalam memperjelaskan tentang akhlak menerima tamu, karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian dari kelompok 4 kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.